Tenovi, tolong Tenovi. Tapi Mbak Tessa, lu sadar nggak? Sebenarnya dia briefingannya sama loh. Hari ini uploadannya tentang Oki Jelly Drink itu dia sama. Terus sama si yang behelan. Ada, nah, itu sama ngupload juga tentang Oki Jelly Drink ceritanya. Terus sama yang satu lagi cowok yang udah tubang yang pakai green screen. Oh tahu, Miss Gosip, dia Miss Gosip. Gonggong terus. Tahu, yang tumorang. Ya, itu juga briefingannya sama. Jadi hari ini ngebahasnya itu. Loh kok pas gue liat, kompak kali kalian bertiga ini. Kelihatan ya donaturnya. Briefingannya sama di uploadnya. Hari ini upload ini ya, menyinggungnya ke arah sana ya. Kelihatan banget. Oh, briefingannya sama. Jadi Miss mereka Gosip dia. ngambil buzzer premium itu yang setengah-setengah on semua ya. Ya kalau Maaf ya. setengah on mana mah. Dan nggak jelas statusnya, jujur aja. Iya. Ini seleb, bukannya apa, orang kampina kan. Iya. Dan terus terang begini ya, terus terang ini mungkin 5-40 orang yang ada di sini kalian berpikir pasti ini Koko ini mungkin atau siapalah yang menyuarakan tentang NM di briefing, dibayar. Kalian pikir begitu? Enggak sayang, tadi makan mie Ami bayar sendiri sayang. Betul. Enggak ada. Lu bayangin, kalian 569 orang harus sadar ya. Kayak fans Nikita Mirzani dari Manado, dia ongkos sendiri berangkat demi Nikita. Ya nggak ada tuh dibayar-bayar, dia ongkos sendiri. Kan nggak gendeng gimana. Nah ini kompakan. Terus emang kalau misalnya benar membela orang tersebut, datang dong ke sidang. Tunjukin mukanya, nggak ada yang datang ke sidang. Kalau emang mau menyuarakan, kalau memang ini DRZ benar katanya, datang silahkan, kita bertemu, kita ngomong baik-baik. Nggak ada. Makanya Orang semua akun fake. itu Mbak, makanya gue tadi pas ngeliat hari ini kan gue kemarin live-nya ke band-band sampai jam 7 malam ya. Gue jadi si Behel upload, terus si Aki-Aki itu upload, lah si ini juga upload lagi. 3 orang ngebahasnya sama, briefingannya kelihatan. Kalian perhatiin deh, kalian liatin deh, cocokologi deh. Kebaca ya. Kebaca settingan ngebahasnya sama, walaupun dengan angle yang berbeda, tapi intinya sama. Iyalah. Kayak gini saya kayak lagi syuting sinetron. Pokoknya ini, terserah lu kembangin. Iya, yang ini ngebahasnya dari Heni Sagara, yang ini ngebahasnya dari ini. Lihat deh, tonton deh pada. Nah, abis ini lu keluar, lu tonton. Aku lihat. Ya, Oh, hari ini ya berarti ya? hari ini semua baru pada upload hari ini. Giling ya. Semakin Semuanya gencar, pengarah. semakin sidang semakin gencar. Iya. Kita dibilang Oki Jelly Drink begini-begini. Oki Jelly Drink lagi santai, kena baku hantam juga nih. Oke, Jelly Drink itu udah Bapak Pri udah paling bener. Iya, bapak lagi santai di baku hantamin. Iya. Dia kalau mau ngamuk bisa dikasihnya badai buat kalian, cuman dia lagi nggak mau aja, orangnya baik, terlalu baik. Iya. Cuman kalau gue, ya Allah ini settingannya semua kompak kali loh. Aki-aki yang mana jadi kepo, Mbak? Aki yang blue screen itu loh, yang blue screen yang ngasih ngetek gua mulu tapi nggak pernah gua storyin. Ngetek aja kerjanya. Oh, itu dia ngetek. Setiap hari ngetek. Di Igoy ya, di Igoy, bukan di Tok, di Igoy. Ngetek mulu setiap hari. Ih. Yang dia kontennya belakangnya green screen terus Iya, orang yang itu giginya benar. 1000 susah ngomong, susah buka mulut mukanya karena pakai kacamata itu. Ibu-ibu ini mulutnya suka ngeri. Katanya 1000 giginya. Dia. Aku nggak kenal loh, sumpah. Emang gue kenal orang gua nonton. Dan say, buzzer-buzzernya mereka memang nggak ada yang terkenal, jadi nggak usah lu cari Koko. Aku nggak tahu. Jadi begini, itu juga Miss Dugong itu kan, karena aku itu begini, pernah sih orang selalu Koko ini kok gini, Koko ini kok gini, gua nggak pedulikan, karena bagi gua kecil itu belum beranak dia punya, belum mekar mewangi bunganya itu. Terus habis itu sekarang itu makanya gua speak up karena udah kadung semua orang tahu gitu. Biasanya saya mah lawan dia males sebenarnya. Si Miss Gosip Sialan itu kan juga
udah lama kok sebenarnya. Gue udah lihat konten-konten dia dari awal banget. Yes. Gue tuh sempet cerita ke Ami, gue bilang nih ada, gue bilang siapa, ya udahlah nggak terkenal ini ya, followersnya cuma 5.000 dari dulu kan 5.000 ya. Cuman emang ada bahasan sampai sana gitu loh, nggak sampai ke orang tua. Ini kan udah offside ya menurut gue. Ya, yang bikin kita marah karena ke orang tua sebelumnya kan kita cuekin karena kita pikir ya nggak penting, bener nggak? Iya. Gua melihat dia ketawa aja, gua rasa kuntilanak aja tak marah disamain sama dia ketawanya. Nggak penting banget gitu loh, makanya gua pernah lihat. Karena udah ngebahas orang tua almarhum dan tetangganya Ami adalah kakak gue, itu nggak bener. Orang tuanya Ami itu suka ke masjid, kan aku bawa ponakan gue itu ngobrol. Teman sekolahnya Lintang, itu nggak bener gitu loh. Dia ngelihat dari mana, itu yang bikin kita emosi kan. Tapi kan sebenarnya sebelum dia waktu dia ngomongin Ami, maaf ya, dalam hati gue, lu siapa sih? Ngomongin artis lo, lu artis besar, lu ngomongin lu siapa? Enak, enggak? Jijai kan? Bener. Jijai banget. Tapi kenapa bisa kepake? Gue bingung. Nggak tahu. Emang sinting. Terus ada lagi tuh Sebenarnya kepake yang berani itu pasti kepake. Karena kalau orang-orang bukan yang berani, kurang soon. Gak pantas. kalau orang-orang macam-macam kayak kita kan nggak bisa kita. Enggak, yang syarafnya bener tuh nggak kepake. Kalau syarafnya udah agak gitu baru dipakai. Ya curiganya gue nanti kayak Sarul, maskap, ya kan? Iya, bener. Nggak, jilid 2 ini udah mendekati jilid 2. Iya, kasihan kan? Nanti habis itu kalau udah masuk, yang dalangnya itu pura-pura Ditinggal. pura-pura hilang ingatan. Nah, itu baca yang komennya Riana Sinaga, jangan sebut ya. Ada laki-laki biduan namanya itu juga tuh masuk FVP gua. Kata gua Maya, mending fokus aja dangdutan, Bang. Ya, Abang fokus Mana tuh, yang mana dangdutan. coba? Laki-laki biduan dia nama akunnya. Jangan baca. Oh ya. Oh, coba Tahu aku nggak? cari. Ada tahu, lu capture dulu, Mbak. Aku capture, Ya. aku cari. Oh, Itu juga tuh heboh-heboh. Gue bilang gini, nih, gue cerita ya, gue cerita sama lu semua. Awal-awal gue bukannya nggak mau temenan sama Nikita Mirzani, tapi gue takut bersinggungan. Akun gue tuh akun gosip. Dari dulu ngebahas gosip, makanya gue baku hantam lah sama Mbak Tessa, ya nggak Mbak dari dulu kan? Betul. Tapi tidak ada sedikit pun gue menyinggung atau mau ikut beritanya Nikita Mirzani. Takut mulut Nikita Mirzani kan serem ya. Nah, makanya gue nggak berani lah menyinggung. Ya, ujung-ujungnya dilalah ketemu dan berteman, itu kan agak deg-degan ya sebenarnya. Nah itu, si orang ini nggak tahu mulutnya, agak gue pakai itu mulutnya juga udah nggak bisa jaga. Bentar lagi offside lagi, tungguin aja. Miss Gosip udah offside, si Behel udah offside, tinggal ini nih nunggu offside. Oh, ntar coba gue perhatiin deh. Gue nggak tahu kalau yang ini nih. Kalau gue suka, kalau yang bela Niki itu gue suka yang orang Medan itu tuh, suka banget gue tuh. Si Dandi Giling. Yang Dandi Giling bukan namanya? Dan enggak, yang dia bilang miring-miring itu loh. Iya sih, yang orang Medan kan? Iya. Iya, Oh, yang Dandi. di Medan. Oh itu ya, itu suka gue kalau itu ya. ada aja ide dia itu. Dan itu nggak dibeong, natural. Ya, siapa yang dibeong? Orang nggak ada yang dibeong semuanya. Gua dari itu video itu mungkin ada 100 video nggak dibeong, Bun. Iya, maksudnya aku yang dukung Nikita itu nggak ada yang dibeong, natural semua pakai hati. Iya. Makanya gua itu waktu kalau ada Ami itu muka gua terus di Instagram, di TikTok. Dia pernah datang ke live-ku 2 kali apa 3 kali. Makasih ya Koko katanya. Yang alhamdulillahnya tau nggak si Niki, dia itu sebelum dia masuk, setiap gua live pertama kali masuk pasti dia. Dia cuma manggil kakak, udah. Itu yang membuat aku sedih. Kakak itu 2 bulan sebelum dia maskap. Itu yang menurut aku, ini baik ya gitu loh. Sebenarnya anaknya mencari figur ya gitu, mencari figur orang yang apa. Jadi kalau masuk cuma kakak gitu doang. Makanya aku lihat, baik nih orangnya. Jadi aku pikir ya udahlah, apa harus berantem kalau dia baik. Betul. Ya mungkin dulu kan kamu berantem karena kamu kan kehasut. Betul. Lingkungannya.
Kan ibu-ibu ini juga gampang kehasut, anaknya kan dulu gampang anyut. Ada yang apa, ikut lah deh baku hantam. Iya. Sekarang dia bertobat, tetap aja bertobatnya dia tidak diterima netizen. Terutama netizen buzzer. Iya, udah. Oh jadi, nah yang pertanyakan, aku lihat gini loh, mereka itu suka banget ngambil-ngambil orang yang nggak jelas-jelas, ya rata-rata kurang so-on, ada yang kalau yang ada yang kelebihan so-on, kalau yang kawat-kawat kelebihan so-on, kalau yang lain-lain si Hombreng Tuwir itu yang suka pakai green screen, nah itu kurang so-on, sama si Mbok Gosip kurang so-on. Nah, gue belum tahu nih yang barusan gue screenshot nih, pengen lihat juga orangnya aneh-aneh tahu. Emang aneh-aneh itu juga, iya aneh banget. Iya. Dia udah ngehina-hina, ada VT dia ngehina Laura, cuman gue masih oke, karena VT-nya juga nggak naik, jadi gue dingin aja dulu. Kita lihat dia kesandungnya di sebelah mana, kan ada aja yang kesandung kan. Kadang-kadang lupa euforia kan. Iya, euforia, set kesandung. Tapi bener loh, waktu zamannya gua baku hantam nih sama ibu-ibu Yubrik ini. Oh, yang nengahin gua tuh Mami Bella. Udah, lu nggak tahu nanti suatu saat berteman deh. Yang dia, astagfirullah. Koko, lu tahu nggak Koko? Saking dia keselnya sama kita, dia tuh live, kita tuh dimasukkan ke etalase. Etalase 1, 2 udah laku, yang 3 udah laku tuh foto-foto kita semua. Ya, gue jual bulldog lah, ini jadi bulldog gue gituin dulu sampai gue semua sama nenek-nenek. Nama-nama Gugu, Mami Eva, bulldog. Enggak, kalau gue itu sebelnya sama ini waktu dia Bunda itu waktu berantem sama si Agnes itu. Nah, itu sebenarnya salah loh. Itu kita bukan berantem. Itu aku diwawancara sama waktu itu Star TV, apa tuh Star itu. Aku dibilang ada nih katanya Asanti kan ulang tahun katanya. Ada yang marah karena di kadonya di gitu. Tuh bilang kenapa marah? Aku nggak nanya siapa orangnya sih, kenapa marah? Lah harusnya terima dong kalau gini. Dia ngomong, gue bingung lah kok dia marah sama gue. Ternyata dia yang dimaksud. Pokoknya emang dulu tuh banyak miskomnya. Tapi emang benar hidup ini bagus berdamai, nggak usah baku hantam. Oh, orang nggak suka sama kita, itu urusan lu. Yang penting gue nggak ada masalah gitu. Gue baik-baik. Dari Mbak Tessa waktu itu mau besok Ami aja, Mbak Tessa udah nge-DM aku kan. DM. Itu yang pertama ngejembatatin si Mami Bella. Lu bilang, lu jangan diajak berantem, udah nenek-nenek. Nggak ada, gue udah nggak dendam kok. Itu cuma bercandaan zaman dulu aja, gue bilang. Ya Bella. Nenek Bella, oma-oma, inang-inang dia. Dia bilang orang nenek-nenek, padahal mukanya sama aku sama. Dia mama Bella, mama inang-inang kok Bella. Emang enak berdamai, tidak berantem sama orang tuh enak banget. Kita nggak ada yang tahu beneran kan, kayak ketemu di sidang, di gala premier ketemu oma-oma ini kan nggak, aduh. Dan gue sih orangnya nggak pernah sakit hati, gue ketawa aja ya. Gue kadang gue pikir kalau di sosmed ini nggak ada sakit hati, paling kok ketemu paling ketawa, kecuali kalau namanya kita sosmed ya, kita bagaimana caranya ngomong, tapi giliran ketemu pasti nggak ada sakit hati, udah. Ya udah, biarin aja. Kecuali berurusan dengan orang yang punya penyakit hati. Kalau kita itu maksudnya kalau pas ketemu itu ya sudah gitu loh, karena kita nggak ada dendam gitu. Tapi saya juga nggak punya musuh, nggak ada. Karena di sosmed ini sebenarnya mereka tuh nggak dari hati juga kok. Terus aku belajar ya dari macam kasus Agus Sedi itu kemarin, aku disomasi di TV nasional sama Alvin Lim itu. Iya, disomasi. Nah, di situ saya belajar. Ketika kita menjadi konten kreator, kita membaguskan apa yang kita bela, tetapi kita tidak membahas orang yang di sebelah itu. Begitu. Jadi ya sudah, aman dunia ini. Aku nggak pikirin kamu, aku ngomongin misalkan nih, kita misalnya nih, apa yang bagus tentang dia, apa untuk bela dia, itu aja yang ku fokusin di situ gitu. Karena serem juga nih media sosial ini kan.
Kita nggak ngerti apa orang potong aja itu mulut kita. Iya, suka diedit kadang-kadang padahal Iya. kita juga apa. Lah, kayak misalnya sama Yolo juga. Yolo kan bela Agnes, gua nggak Hah? Oh ya lanjut. Ya, kan dia bela Agnes waktu itu. Jadi dia cinta aku. Terus aku juga ketemu dia juga pas ditelepon kan melalui Kare, kita teleponan langsung sapa-sapaan. Hei, padahal kita di sosmed gini-ginian. Jadi nggak ada yang abadi kalau di sosmed ini. Kita cuma nanya iseng-iseng aja. Nggak usah dia. Aku ketemu Richard, aku langsung liatnya sayang aja, lucu gitu kan. Lu ya yang gini gitu. Ketemu sama Koko kan emang nggak ada masalah ya. Iya. Nyantai. Ketemu Mambel nyantai. Padahal dulu Mambel udah bilang itu teman-teman aku semua jangan marah. Aku ada tuh WA apa DM Mambel. Waktu Yolo dulu itu teman-teman aku, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, mereka lucu-lucu. Waktu aku masalah sama Yolo Magnas, waktu Magnas Yolo ikut-ikutan, nggak apa-apa, aku bilang lucu-lucu orangnya. Aku masih ada tuh DM-nya. Aku kan sakit hati dikirain Mambel, aku sakit hati. Ini juga oma-oma mentalnya bajak. Ya karena aku pikir aku mau berteman, nggak mau cari musuh. Kalau misalnya kalian mau bikin PT, mau ngata-ngatain aku ya silakan aja, kan itu kan haknya kalian masing-masing kan. Ya ketemu ya udah, fine. Peres-peresan lah kalau ketemu saya di mana-mana juga, bener kan? Betul. Tapi kan takutnya netizen bilang, udah berantem. Padahal kita mah nyantai aja. Tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang kalau kita lihat itu orang memang dari cara ngomong, dari apa, lu coba lu ketemu deh kalau lu nggak meleleh. Betul. Karena kita di sosmed ini kan masih sebenarnya masing-masing menghibur, masing-masing mencari kesibukan kan. Coba Ya caranya kita berbeda-beda. waktu di Iya. Gala Premier, gue nggak tahu di samping sono itu ada si Icat sama si siapa itu. Di sana dia di samping sini, aku samping sini, Bun. Jadi waktu punya Icat, dia paling itu Nikita Mirzani apa gitu dia ngomong itu. Yang paling Gue disuruh dia teriak, Cat, teriak. Bener ya, gue teriak ya, lu juga teriak. Sendirian teriaknya. Gua teriak sendirian yang siap nih kita Mirjani habis filmnya. Ternyata gua sendirian teriak, gua tuh gelap. Pokoknya kita malu deh itu. Untung gelap, nggak ada yang tahu. Kok Waktu Gala Premier. satu gedung nggak sama aku nontonnya? Ica satu gedung nggak? cuman Satu gedung yang pertama satu gedung kan? lah, orang Studio nggak ada satu kan? tayang di mana udah nggak Yang ada. teriak habis film itu aku. Makanya untung gelap loh. Yang aku apa ya? Karena kesel ya, karena kangen kan. Jadi Ya. aku masih nunggu gitu, Ami masih muncul. Jadi terakhir aku teriak, "Chef nih kita Mirjani." Tapi gua sendirian teriak. Iya, tapi memang